Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Dimas Septiadi, NRT 2023.2973.1.02. Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin Pak, izin menjelaskan kisah Rasul secara singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi sekaligus rasul yang diutus Allah, yang terakhir kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 atau 570 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dengan keadaan ayah Rasulullah yang bernama Abdullah telah tiada. Ayah Rasulullah, Abdullah, telah meninggal saat Rasulullah masih berada di dalam kandungan. Dalam artian Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Di umur ke-6 tahun, Rasulullah juga ditinggalkan oleh ibunya. Rasulullah dari kecil telah diurus oleh kakeknya, telah diasuh oleh kakeknya dan ibu susunya. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada Halimatus Sa'diyah yaitu pada awal menyusui Rasulullah, ASI Halimatus Sa'diyah tidak dapat keluar, hanya keluar sedikit-sedikit. Namun ketika telah mulai menyusui Rasulullah, air susu Halimatus Sa'diyah keluar dengan lancar dan melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal oleh kakeknya di umur 8 tahun. Di umur ke-6 tahun Rasulullah telah menjadi yatim piatu. Rasulullah tetap menjalankan kehidupan seperti orang pada umumnya. Tetap memiliki emosi, rasa sedih, rasa sakit seperti orang biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ikut pamannya Abdul Muthalib, Abu Thalib berdagang ke Syam sejak umur 12 tahun. Beliau juga mengembala kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira. Rasulullah mulai berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 94 yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah diizinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka dari itu, pada 3 tahun pertama tersebut, Rasulullah hanya memberikan dakwahnya kepada kerabat, orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat Rasulullah. Setelah 3 tahun berlalu, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah kepada yang pada saat itu ditentang oleh Bani Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya banyak perubahan pada masyarakat Mekah. Yang awalnya masyarakat Mekah itu berkehidupan jahiliyah seperti mabuk-mabukan, berzina dan menganggap derajat perempuan itu rendah. Berubah setelah Rasulullah ada. Rasulullah memberikan dakwahnya, Rasulullah memberikan tausiahnya. Setelah itu mulai ada perkembangan di masyarakat Makkah dengan tidak menjadikan perempuan tersebut hanya pemuas nafsu saja. Setelah 23 tahun berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 8 Mei 600-an Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal setelah beliau melaksanakan haji wada. Banyak teladan yang dapat kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat ini masih ada salah satu mukjizat terbesar Rasulullah yang masih dapat kita jadikan pedoman, yaitu Al-Quran. Baik, hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Dimas Septiadi, NRT 2023.2973.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin Pak, izin menjelaskan tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata fatasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Dalam artian Islam yaitu kita menekuni segala rukun Islam yang Allah berikan. Islam yaitu sebuah agama yang Allah turunkan dengan penuh kesahihan, dengan diberikan pedoman yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Islam dan apa itu beritahu kepada kami tentang iman. Al-imanu qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Iman yaitu di mana kita meyakini bahwa rukun iman yang Allah berikan dengan sepenuhnya keyakinan. Dan yang terakhir, beritahu kami tentang ihsan. Al-ihsani anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya ihsan adalah engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dalam hal ini kita beribadah dalam artian kita tuh serasa diawasi oleh Allah. Dengan diawasi oleh Allah, maka kita akan beribadah lebih khusyuk, lebih baik dari yang dimana kita menganggap tidak dilihat oleh siapapun. Sebagaimana apabila kita sholat di samping pejabat, maka sholat kita akan lebih khusyuk. Dengan hal itu, maka kita harus membayangkan Allah itu melihat kita selalu. Jadi karena Allah melihat kita selalu, jadi kita merasa kita harus sholat dengan khusyuk. Penjelasan tersebut saya ambil dari hadis dari hadis Rawahul Muslim yang diriwayatkan dari Rawahul Muslim. Baik, siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Dimas Septiadi, NRT 2023.2973.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin Pak, izin menjelaskan bagaimana saya mempercayai hal yang gaib dan bagaimana saya mempercayai kehidupan setelah kematian. Baik, pada saat ini saya mendengar dakwah, saya mendengar tausiah dari Buya Yahya yang berisi hal yang gaib itu adalah hal yang benar terjadi namun belum terjadi pada saat ini. Ketika hal itu telah terjadi, hal tersebut tidak menjadi gaib lagi. Hal yang gaib adalah hal yang tidak kita lihat dan dengar, sesuatu yang belum terjadi namun diberitakan di dalam Al-Quran. Hal gaib itu benar dan wajib kita imani, namun hal gaib tersebut belum terjadi. Nah, hal gaib ini berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian adalah pada saat ini kita sama sekali belum mengetahui bagaimana kehidupan setelah kematian, bagaimana hal tersebut. Namun hal kehidupan setelah kematian telah dijelaskan Allah dan Rasulullah di dalam hadis-hadis dan Al-Quran.
Buya Rafi menjelaskan pada saat hidup ini Rasulullah pada saat hidup ini manusia dalam keadaan tertidur dan dalam keadaan bermimpi yang panjang. An-nasu niam idza mata intabahum. Manusia pada saat ini dalam keadaan tertidur, dan apabila meninggal manusia tersebut maka beliau tersadar. Dalam artian manusia pada saat ini hanya menjalani skenario, hanya menjalani mimpi yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meninggal, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang jauh lebih benar daripada kehidupan selama di dunia. Pada saat di dunia kita hanya menjalani kehidupan dalam keadaan kita menjalani hal yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mempercayai hal yang gaib tersebut wajib. Maka kehidupan setelah kematian dapat kita sebut juga dengan hal yang gaib. Dan wajib kita imani kehidupan setelah kematian tersebut. Manusia pada umumnya akan ditanyai oleh muslim pada umumnya akan ditanyai oleh malaikat di kuburnya, man rabbuka, selama 7 hari. Dan apabila ada indikasi kemunafikan maka akan ditanyai selama 40 hari. Maka dari itu semoga kita termasuk kepada mukmin biasa ataupun kita berharap kita masuk kepada wali Allah yang tidak akan ditanyai oleh malaikat. Kehidupan setelah kematian dan hal yang gaib adalah hal yang harus kita imani. Hal tersebut berkaitan dan akan kita hadapi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Dimas Septiadi, NRT 2023.2973.1.02. Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin Pak, izin menjelaskan bagaimana saya menjalankan kehidupan dengan aturan yang diberikan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala perbuatan kita selama di dunia. Allah mengatur bagaimana kehidupan kita di dunia sejak dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar. Dari hal yang terkecil dapat kita beri contoh, yaitu ketika kita ingin masuk WC atau masuk masjid. Masuk WC kita harus masuk dengan kaki kiri dan membaca doa. Dan segala peraturan-peraturan tersebut juga memiliki dampak baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Segala aturan yang Allah berikan, segala tata cara kehidupan yang Allah berikan sebetulnya bermanfaat bagi kehidupan kita. Seperti sholat tersebut, gerak-gerakan sholat, Allah telah menyuruh kita untuk sholat, dan Rasulullah telah memberikan bagaimana cara untuk sholat, dan Rasulullah telah memberikan kita dan Rasulullah telah memberitahu kita bagaimana tata cara sholat, cara pergerakan sholat dengan melihat shollu kama ra'aitumuni usolli. Beliau menjelaskan bahwa kalian sholat baik sebagaimana aku sholat. Maka para sahabat melihat Rasulullah sholat, dan dengan itulah pedoman kita untuk sholat pada saat ini. Dan gerakan-gerakan sholat tersebut juga memiliki dampak bagi kesehatan, seperti sujud dapat melancarkan sirkulasi darah ke otak. Sujud tersebut dapat mempengaruhi kepada kecerdasan manusia.